Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelta Aurelianti dengan NIM 2021 1037 03 11 213. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar 2, final tugas besar 2, statistika dan probabilitas mengenai analisis penggunaan provider kartu perdana mahasiswa Malang. Oke, di sini ada latar belakang. Di mana latar belakang yang saya tuliskan di sini eh, terkait dengan penelitian yang saya ambil. Jadi, kemajuan dan perkembangan zaman maupun teknologi mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan manusia dan kehidupan sehari-hari. Terlebih dalam era globalisasi ini, di mana semua dapat dilakukan dengan serba cepat dan praktis. Untuk dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat lainnya tanpa harus bertatap muka satu sama lain, saat ini kita telah mengenal telepon seluler sebagai sarana komunikasi seluler. Hakikatnya, dari komunikasi seluler sendiri adalah kemudahan dan kenyamanan dalam berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, di sini saya meneliti tentang penggunaan provider kartu perdana mahasiswa Malang. Penelitian ini berupa kuesioner, dan kuesioner ini sebagai alat atau perantara saya untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian saya, yaitu provider kartu perdana mahasiswa Malang. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan penelitian saya yakni penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Jadi mahasiswa Malang ini menggunakan provider kartu perdana itu apa saja dan apa alasan mereka. Kemudian sasarannya itu mahasiswa atau mahasiswi Malang, seluruh Malang, eh, untuk angkatan 2018 sampai 2022. Kemudian di sini ada item survei dalam penelitian. Jadi item surveinya ada 14. Yang pertama, provider kartu perdana yang saya gunakan sangat membantu aktivitas sehari-hari, seperti searching, SMS, menelpon, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, kualitas kekuatan sinyal provider kartu perdana yang saya gunakan sangat baik. Dan jawabannya ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Selanjutnya, seperti yang di bawah, seperti yang saya cantumkan di PPT saya. Kemudian ini lanjutannya. Kemudian ada nilai skor penggunaan kuesioner, di mana jika eh, responden memilih sangat setuju, itu nilainya 5. Kemudian jika setuju, nilainya 4. Kemudian jika netral, nilainya 3. Jika memilih tidak setuju, nilainya hanya 2. Dan sangat tidak setuju, nilainya 1. Oke, di sini selanjutnya ada uji validitas. Di mana uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Jadi, di sini saya mengambil riset dari Ghazali 2009 mengatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi ini kita diuji, ini kuesionernya valid atau tidak, seperti itu. Nah, suatu suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kemudian, untuk pengujiannya sendiri dilakukan pada taraf 0,05 dengan kriteria pengujian jika probabilitas lebih dari 0,05 atau nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pertanyaan valid. Jika probabilitas
lebih dari 0,05 atau nilai R hitung kurang dari R tabel, maka butir pertanyaan itu tidak valid. Kemudian pengujian validasi penelitian ini dilakukan pada taraf 0,05. Kemudian ini ada hasil uji validitasnya. Jadi di sini kuesioner saya ada 2 kuesioner yang tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas dapat diartikan sebagai ketepatan pengukuran. Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang. Semakin tinggi reliabilitasnya, maka penelitian tersebut semakin bisa diandalkan. Seperti itu. Jadi di sini walaupun kuesioner saya ada 2 yang tidak valid, tapi kemudian saya lanjut ke uji reliabilitas, ternyata kuesioner saya ini interpretasinya sangat reliable. Seperti itu. Jadi indikator keberhasilan dari reliabilitas ini adalah nilai ARPA-Cronch. Umumnya sebuah instrumen penelitian dikatakan reliable ketika mencapai angka minimal 0,70. Minimalnya 0,70. Untuk dapat mengetahui tingkat reliabilitas, maka digunakan rumus reliabilitas jumlah item dibagi jumlah item dikurang 1. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian. Di mana yang pertama itu data responden. Jadi responden saya tuh ada 105 responden. Menyangkut data diri responden yang telah mengisi kuesioner pengguna provider kartu perdana mahasiswa Malang. Berikut laporan hasilnya. Jadi di sini ada diagram menunjukkan persentase jumlah responden menurut jenis kelamin. Jadi di sini ada laki-laki dan perempuan, di mana perempuan itu ada 49,5% dan laki-laki 50,5%. Kemudian di sini ada diagram menunjukkan persentase responden menurut umur. Jadi di sini ternyata umur yang mengisi responden saya itu dari umur 17 sampai 24 tahun. Di mana rata-rata yang mengisi itu mayoritasnya di umur 19 karena di sini di diagram sudah terlihat jelas di umur 19 ini hasilnya 47,6%. Sedangkan ini di umur 20 hanya 23,8%. Kemudian di sini ada diagram yang menunjukkan persentase responden menurut tahun angkatan responden. Jadi sebelum yang seperti awal tadi saya jelaskan bahwa responden saya itu dimulai dari angkatan tahun ajaran 2018 sampai 2022. Dan di sini terlihat bahwa yang mengisi uh, kuesioner saya mayoritas angkatan 2021. Kemudian untuk rekapitulasi data seperti yang ada di PPT saya, mohon maaf saya menyantumkan link dikarenakan laptop saya sedang bermasalah, jadi gak tahu kenapa nggak bisa nganuin tabel gitu. Jadi bisa dilihat rekapitulasinya. Kemudian di sini ada visualisasi data. Jadi di sini saya visualisasi datanya itu scatter plot. Di sini ada scatter plot. Jadi berdasarkan grafik scatter di samping, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif di antara dua variabel pembelian ulang Y atau dan variabel membantu aktivitas X dapat diartikan bahwa semakin provider yang digunakan membantu aktivitas sehari-hari pada mahasiswa Malang meningkat, maka pembelian ulang pada provider tersebut juga akan meningkat. Kemudian di sini ada source code. Ya, source code seperti biasa di sini. Kemudian di sini kayak seperti ada just squared-nya ini 0, dan multiple R squared-nya. Kemudian di sini ada X lab itu sebagai kekuatan sinyal dan Y lab-nya
adalah penggunaan provider, terus di sini ada tabelnya. Kemudian lanjut di output kode. Jadi yang tadi menghasilkan output yaitu ini tadi. Jadi ini outputnya. Kemudian ada interpretasi hasil penelitian. Yang pertama ada interpretasi model, yaitu salah satu metode regresi yang dapat digunakan untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas independen terhadap variabel terikat dependen. Pemodelan ini menggunakan regresi linear sederhana untuk memprediksi dan melakukan modeling berdasarkan data-data yang ada. Regresi linear sederhana merupakan pemodelan regresi yang menggunakan satu prediktor. Oke, berdasarkan output tadi, bagian plot didapatkan bahwa BO itu 2,879 dan B1-nya itu 0,400. Sehingga pendugaan parameter dari model regresi data yaitu adalah Y sama dengan ini, di mana Y sama dengan variabel terikat atau target, beta confidence, dan prediktor X1. Kemudian ada interpretasi uji parsial, ya merupakan bentuk uji signifikasi yang digunakan untuk melihat tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependennya dengan nilai signifikan 0,05 berdasarkan output bagian summary dikatakan nilai p-value 4,58E 0,9 dan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel satu dengan variabel yang lainnya terkait atau berhubungan. Kemudian ada uji simultan. Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen, atau untuk menguji model regresi signifikan atau non-signifikan. Nilai p-value 4,58E 0,9 sama 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel satu dengan variabel yang lainnya terkait atau berhubungan. Kemudian ada evaluasi model dengan R-square, di mana evaluasi model dengan R-square ini terdapat dua jenis, yaitu R-square, multiple R-square, dan adjusted R-square. Pada regresi linear sederhana menggunakan multiple R-square, sebab model yang dibangun menggunakan satu prediktor, sedangkan adjusted R-square tidak dijadikan acuan. Pada summary didapatkan bahwa nilai multiple R-square 0,2871%, artinya kekuatan sinyal dari provider yang digunakan itu sangat baik. Oke, cukup sekian dari saya, presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.